Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dua buah jurnal yang telah saya bahas dan saya kembangkan mengenai Wireless Commerce. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari dengan NIM F1120014, mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu Ibu Reni Aryani, Eskom MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang pertama dengan judul Aplikasi M-Commerce untuk penjualan buku pada suatu toko buku berbasis WAV atau Wireless Application Protocol Service dengan media handphone. Yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk perkembangan teknologi informasi saat ini telah merambah berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang perdagangan dan penjualan. Salah satu contoh yang menjadi tren masyarakat saat ini adalah penggunaan mobile internet, di mana mobile internet ini penggunaan layanan atau fasilitas internet via mobile saat ini sudah banyak mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, menurut Simar Mata. Nah, mobile internet ini sendiri akan membawa revolusi terhadap cara bergaul dengan keluarga, tetangga, cara berbisnis, cara memperoleh hiburan, dan cara mengelola keuangan, dan lain sebagainya. Kebutuhan akan komunikasi menggunakan telepon seluler ini menyebabkan semakin banyaknya masyarakat dari semua kalangan yang telah memiliki telepon seluler. Bukan tidak mungkin semua informasi yang ada di internet ini nantinya dapat dilihat melalui telepon seluler masing-masing. Dengan adanya media wireless internet, telepon seluler dapat juga digunakan sebagai media akses terhadap informasi yang ada di internet dalam bentuk WAV atau Wireless Application Protocol. Selanjutnya, untuk mempertegas akan keuntungan penggunaan WAV ini dari sisi pengembang itu sendiri, tetapi jika dari sisi pengembang teknologi WAP itu sendiri, maka keuntungan yang dapat dirasakan adalah bahwa banyak alat yang akan dapat mengakses apa yang mereka ciptakan. Dengan begitu akan lebih banyak pasar yang dapat diraih. Jadi pada prinsipnya banyak keuntungan yang dapat diperoleh oleh banyak pihak dengan penggunaan teknologi WAP ini. Dari uraian di atas tadi dapat disimpulkan bahwa dengan WAP, keterbatasan akses internet dalam dunia mobile dapat kehilangan karena WAP mampu membawa informasi secara online melewati internet, seperti mobile banking, email secara langsung ke dalam ponsel yang kita miliki. Nah, untuk salah satu kendala yang paling signifikan adalah kegiatan transportasi. Kebutuhan pelanggan akan buku yang semakin meningkat, terkadang membuat beberapa buku yang tersedia di toko maupun di agen, buku itu sendiri sering kehabisan stoknya. Hal ini tentunya menyulitkan konsumen yang memiliki kesibukan yang padat yang tak mengenal waktu jika harus datang membeli langsung ke toko atau ke agen buku tersebut. Apalagi jika persediaan buku sudah habis stoknya, membuat pelanggan menjadi kecewa. Nah, dengan sistem pembelian yang seperti ini, tentunya akan merugikan banyak pihak, baik dari segi waktu, biaya, pelayanan, dan kepuasan konsumen. Dengan memanfaatkan fasilitas handphone dan internet yang sekarang semakin menguasai penyampaian informasi tercepat dan terakurat di dunia internasional, maka pihak marketing di toko buku tidak akan mengalami hambatan dalam memasarkan buku terbitannya. Selanjutnya mengenai landasan teori, di landasan teori ini ada mobile commerce dan keuntungan kerugian m-commerce. Yang pertama yaitu mobile commerce atau m-commerce, itu pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui wireless handline device seperti handphone mobile, personal digital assistant, MP3 player, kamera digital, handline, gaming device, dan komputer.
Untuk keuntungan e-commerce ini, yaitu meliputi kepuasan pelanggan, penghematan biaya, dan peluang bisnis baru. Selanjutnya, menggunakan e-commerce setiap waktu di mana saja dengan lightweight device. Pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data, sedangkan mobile device data dapat diselaraskan. Dan untuk keuntungan yang terakhir, e-commerce dapat membawa penjual maupun pembeli bersama-sama dengan mudah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan hubungan antara pelanggan dengan penjual menjadi semakin lebih dekat. Untuk kerugian e-commerce itu sendiri, yaitu mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses di suatu sisi. Yang kedua, layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Dan untuk kerugian e-commerce yang terakhir, masing-masing jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman e-commerce. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pernyataan masalah. Di pernyataan masalah ini ada 3. Yang pertama, konsumen di luar kota Palembang sering kehabisan stok buku dari agen pengecer di kabupaten mereka. Yang kedua, yaitu proses pengolahan data laporan penjualan kurang efisien. Dan yang terakhir, kurasi yang kurang dalam pengolahan data laporan. Di sini penyebab dan efeknya yaitu konsumen terhambat mendapatkan karena keterbatasan jarak dan waktu. Yang kedua, proses pengolahan data untuk laporan sebagian dilakukan 2 kali proses pencatatan data. Dan yang terakhir, pengolahan data masih menggunakan aplikasi word processing dan spreadsheet, di mana aplikasi tersebut tidak bisa mengantisipasi redundansi data. Nah, di sini solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama pengembangan sistem dengan adanya aplikasi mobile commerce yang bisa diakses melalui media handphone sehingga pelanggan bisa langsung melakukan transaksi pembelian via mobile tanpa harus datang ke toko buku atau agen-agen bukunya secara langsung. Yang kedua, adanya integrasi data untuk semua laporan dan data disimpan dalam basis data sehingga pemanggilan dan pemrosesan data menjadi lebih mudah. Dan solusi yang terakhir, adanya basis data dengan terintegrasi dengan primary key sehingga penginputan data yang sama tidak akan terjadi pengulangan. Nah, sedangkan tujuan dibuatnya sistem ini yaitu satu, meningkatkan sistem manajemen pemasaran buku dan mengurangi biaya transportasi, telepon, dan gaji karyawan dalam memesan buku. Yang kedua, adanya integrasi data untuk semua laporan dan data disimpan dalam basis data sehingga pemanggilan dan pemrosesan data menjadi lebih mudah dan memberikan informasi yang cepat dan tepat sasaran. Tujuan sistem yang terakhir yaitu peningkatan reliability dan keamanan data dengan penyimpanan dalam suatu database dan sistem backup data. Selanjutnya, kendala sistem dibuatnya. Kendala yang ada pada sistem ini, yang pertama, sistem harus dapat mempermudah pelanggan melakukan pemesanan buku dan melakukan transaksi via ATM atau teller, dan sistem harus dapat menanggung pemesanan 24 jam. Yang kedua, sistem yang baru diharapkan dapat mengurangi biaya operasional seperti pemakaian kertas dalam pencetakan laporan, dan sistem diharapkan dapat mempersingkat waktu dalam membuat laporan secara otomatisasi yang berupa laporan data pelanggan, laporan katalog buku, dan laporan penjualan via mobile internet. Dan yang terakhir, adanya integrasi data untuk semua laporan dan data disimpan dalam basis data sehingga pemrosesan data dan pemanggilan data menjadi lebih mudah dan sistem diharapkan pada bagian menu administrator memiliki hak akses oleh setiap admin sehingga setiap orang berhak untuk mengolah semua data dan mempergunakan secara luas. Lanjut untuk alur transaksi jual beli buku. Nah, di sini alur transaksi jual beli buku merupakan alur terjadinya transaksi pemesanan buku dan pembayaran via ATM atau teller yang terjadi pada sistem penjualan buku online via mobile yang dilakukan oleh pelanggan. Pada bagian administrator terjadi proses konfirmasi pembayaran pemesanan buku melalui PC yang terkoneksi dengan internet. Jika pelanggan telah terbukti melunasi pembayaran via ATM atau teller, maka barang akan dikirimkan ke pelanggan. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini terdapat alur
pembelian buku oleh pelanggan, dan di sini gambar alur pemesanan buku oleh administrator. Selanjutnya uji coba. Di sini kita akan menguji coba melakukan pemesanan buku, check out data, dan konfirmasi pembayaran. Di sini untuk pemesanan buku, pelanggan yang telah melakukan pendaftaran online sebagai pelanggan biasa mengakses situs dengan penjualan buku ini dengan cara melakukan login terlebih dahulu seperti pada gambar handphone di bawah ini. Selanjutnya, check out data, proses di saat pelanggan telah terdapat konfirmasi bahwa pemesanan telah disimpan ke dalam database. Maka selanjutnya pelanggan harus menginput data alamat tujuan pengiriman barang di menu check out data seperti contoh yang ada di bawah ini. Contoh di handphone ini yaitu contoh check out data. Selanjutnya, konfirmasi pembayaran. Pada saat proses konfirmasi pembayaran ini, pelanggan menginputkan data-data transaksi pelunasan pembayaran yang telah dilakukan pelanggan melalui ATM ataupun melalui teller bank. Di halaman ini, pelanggan akan diminta untuk menginputkan data, nama pemilik rekening, nama bank, tanggal transfer, dan nomor transaksi. Nah, setelah konfirmasi pembayaran ini selesai dilakukan, maka pihak admin akan mengecek nomor transaksi yang telah diinput oleh pelanggan. Apabila dicek transaksi sudah lunas, maka barang akan dikirimkan ke alamat yang dituju. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam penulisan menarik kesimpulan ada dua, yaitu aplikasi mobile commerce ini tidak hanya mempermudah pelanggan untuk melakukan pembelian buku secara online, tetapi juga mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai profil perusahaan, informasi terkini, dan informasi mengenai buku tersebut. Selain itu, admin akan dipermudah dalam pembuatan laporan penjualan dan pelanggan tanpa harus menggunakan aplikasi word processing dan spreadsheet. Yang kedua, aplikasi ini terdiri dari menu utama, yaitu menu utama halaman, muka pelanggan, dan menu utama halaman muka admin. Untuk menu pelanggan terdiri dari beberapa form, antara lain testimonial untuk mengisi buku tamu, form daftar pelanggan untuk mengisi data pribadi, untuk menjadi pelanggan, form edit data pelanggan untuk mengedit data pelanggan yang telah tersimpan, dan form keranjang belanja untuk memilih produk yang akan dibeli. Untuk menu admin terdiri dari beberapa form untuk menginput dan mengedit data sendiri, form berita, form kategori buku, form provinsi, dan form koleksi buku. Nah, untuk form menginput dan mengedit data penulisan buku, form untuk menginput dan mengedit data penerbitan buku. Selain itu, menu admin memiliki form untuk mencetak laporan pelanggan dan laporan transaksi per periode. Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua dengan judul Pembuatan Prototype e-commerce, pemesanan tiket angkutan antar kota berbasis Wireless Application Protocol atau WAP. Di sini yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, untuk kebutuhan untuk mengakses internet menuntut untuk terus berusaha mencari alternatif dalam mengakses internet secara cepat tanpa harus melalui komputer. Konsep mengakses internet dari berbagai peralatan elektronik yang biasa digunakan memicu lahirnya berbagai produk elektronik yang bisa digunakan untuk berselancar di dunia maya. Salah satunya adalah melalui media komunikasi mobile seluler yang berteknologi WAP. Dengan adanya WAP ini, berbagai informasi dapat diakses setiap saat hanya dengan menggunakan ponsel. Nah, kondisi ini kemudian nantinya mulai dapat dimanfaatkan oleh sejumlah pelaku bisnis di bidang travel agent untuk dapat meningkatkan basis pelanggan mereka. Nah, sebagai antisipasi dari meningkatnya permintaan para pengguna jasa transportasi angkutan antar kota, dengan menyediakan jasa pelanggan melalui mobil seluler ini dapat mengurangi biaya sekaligus memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Hal ini dilakukan agar para pelanggan dapat semakin dipermudah dan dapat mengefisiensikan waktu mereka dalam memesan tiket yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus mengantri di loket pangkalan angkutan. Nah, di samping ini, keuntungan lain dari bisnis berbasis wireless ini adalah dapat menciptakan suatu peluang bisnis yang baru.
Selanjutnya yaitu landasan teori. Di sini ada m-commerce, merupakan subset dari e-commerce, didefinisikan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi komersial melalui jaringan komunikasi dengan wireless device atau perangkat mobile. Nah, selanjutnya yaitu Wireless Application Protocol atau WAP, dirancang pertama kali sebagai protokol komunikasi bergerak yang dirancang untuk jaringan wireless dan merupakan terminal wireless, yaitu mobile device, VDA, dan lain sebagainya. WAP ini adalah sebuah standar komunikasi antara mobile device dengan informasi yang ada di dalam internet. Pada saat mobile device dikoneksikan ke internet, semua komunikasi dilakukan melalui WAP Gateway. Nah, untuk WAP Gateway ini sendiri akan menerjemahkan semua protokol yang digunakan pada WAP untuk protokol yang digunakan di internet. Selanjutnya, sistem manajemen database. Sistem manajemen database ini diartikan sebagai suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data atau informasi dengan praktis dan efisien. Nah, sistem manajemen database yang sering digunakan di sini yaitu ada 3. Yang pertama MySQL, 2 Apache Web Service, 3 PHP. Untuk bahasa pemrograman mobile web ini, mengembangkan suatu mobile diperlukan beberapa bahasa, diantaranya yaitu HTML, JavaScript, dan CSS. Dan selanjutnya perangkat lunak untuk mendesain web. Untuk memudahkan para webmaster dalam mendesain mobile web, digunakan suatu perangkat lunak tambahan untuk menulis atau mengubah skrip program yang akan dibuat. Saat ini sudah tersedia berbagai perangkat lunak, baik yang gratis maupun berbayar yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu Macromedia Dreamweaver. Selanjutnya, emulator WAP. Nah, emulator WAP ini memiliki fungsi yang sama dengan brosur seperti Internet Explorer, Mozilla, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan emulator ini, tidak harus mencoba program WAP yang dibuat dengan menggunakan handphone. Untuk menguji semua skrip yang dibuat, cukup menggunakan emulator ini. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, karena bersifat prototype, aplikasi yang dibuat hanya dapat diakses di server localhost yang dibangun menggunakan PHP Triad versi 2.2.1 yang diinstal pada sistem operasi Windows XP SP2. Untuk menguji tampilan aplikasi pemesanan tiket angkutan antar kota ini menggunakan Opera Mobile Emulator sebagai brosur. Untuk implementasi pembuatan dan pengujian basis data akan menggunakan PHP MyAdmin yang merupakan salah satu database manager untuk basis data MySQL. Di sini pembuatan prototipe m-commerce yang berupa mobile web ada 3. Yang pertama, halaman indeks. Pada saat mengakses mobile website ini akan menampilkan halaman yang berisi beberapa program yang bersifat statis. Fungsi halaman utama selain sebagai halaman indeks juga terdapat beberapa halaman informasi dan menu yang menghubungkan dengan program utama lainnya, yakni program administrator dan program pemesanan tiket untuk user. Selanjutnya, program pemesanan tiket untuk user. Program ini terdiri beberapa halaman informasi dan menghubungkan dengan beberapa program utama dalam sistem pemesanan tiket, antara lain program pendaftaran user, program login anggota, program pemesanan tiket, program pembayaran, program pembatalan, dan program informasi angkutan dan informasi transaksi. Dan yang terakhir yaitu program administrator. Program ini adalah sebuah aplikasi mobile web yang dibangun untuk memudahkan administrasi database. Nah, aplikasi layanan ini kurang lebih dapat menginput dan mengedit data informasi tentang angkutan dan keberangkatan yang nantinya akan ditawarkan oleh sistem kepada user, serta dapat dilihat laporan dari informasi data yang ada. Untuk kesimpulannya, dari hasil analisa dan pembahasan dari implementasi pembuatan prototipe m-commerce aplikasi pemesanan tiket antar
angkutan antar kota berbasis Wireless Application Protocol atau WAP dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, aplikasi e-commerce, MySQL, dan PHP memiliki kinerja yang cukup baik dalam menampilkan data sehingga layak dikembangkan untuk aplikasi penentuan jalur alternatif yang efisien. Yang kedua, prototipe aplikasi e-commerce ini memiliki banyak kelebihan, yaitu user dapat melakukan pemesanan tiket, pembatalan tiket, melihat kode transaksi user secara mobile. Selain itu, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan karena dengan aplikasi ini user dapat menghemat waktu dan tenaga tanpa harus mengantri di pangkalan untuk memesan tiket. Ketiga, keuntungan lain dari prototype e-commerce ini adalah dapat menciptakan peluang bisnis baru. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu sistem ini menggunakan pembayaran melalui virtual bank karena penulis mengalami beberapa kendala dalam mengimplementasikan pembayaran melalui internet. Di Indonesia, kebanyakan masyarakat menerima pembayaran melalui transfer antar akun bank, masih sedikit yang menerima pembayaran melalui kartu kredit. Alasannya mungkin karena biaya komisi yang tinggi, kesulitan mendapatkan merchant account, dan risiko fraud yang cukup tinggi. Belum lagi jika dilihat dari tingkat kepercayaan penjual terhadap pembeli. Biasanya transaksi melalui transfer antar akun bank sangat berisiko karena sering terjadi penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu saja pemaparan presentasi mengenai 2 buah jurnal tentang Wireless Commerce dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.